kita ada ibadah bersama Bunda Kak Putri. Kak Putri. Terus kenapa nih Kak Putri? Kok hari ini kenapa kita ada ibadah ya sekolah minggu? Ya kenapa ya Bu? Padahal ini hari Kamis ya. Ayo ada yang tahu gak? Kak Putri coba. Karena ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Wah. Makanya kita beribadah adik-adik. Jadi semuanya karena kenaikan Tuhan Yesus bukannya untuk sekolah minggu saja loh. Kebaktian umum juga ada ibadahnya. Jadi kita tetap ibadah bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Jadi saatnya kita pada hari ini saat teduh. Amin. Nah adik-adik, kita kan setiap minggu atau sebelumnya walaupun kita nggak pernah bertemu ya kan Kak ya, kayaknya sedih banget nggak bisa ke sekolah minggu. Waduh, gara-gara ada pandemi ini ya kakak. Jadi bagaimana kalau kita bernyanyi dulu kakak? Marsikola Al-Aman. Musik abang. Adik-adik bagi diri ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bila pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan kembali beribadah di depan Tuhan. Bapa, setiap kami yang kita ibadahkan, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang berkati ibadah ini dari awal Tuhan sampai ya Bapa. Biarkanlah setiap puji-pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau menjadi anak yang kita dengaran akan firman ya Tuhan, supaya firman-Mu bisa menjadi petunjuk dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, betapa baiknya Tuhan pada kita ya Kak Putri. Setiap hari walaupun kita ibadah hanya cuma lewat online, tetap Tuhan Yesus selalu ada sama kita. Dia sangat baik. Baik buat Bunda, baik juga buat Kak Putri. Gimana kalau kita nyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan? Musik abang. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh
semua mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Kak Putri persiapkan kalau mendengarkan firman Tuhan? Siapin Alkitabnya, siapin hati dan pikirannya supaya bisa fokus dengan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, jadi kita bernyanyi dari halaman apa Kak Putri? Nyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1. Musik Abang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah, perlindungan, dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih dapat memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Terimalah Tuhan pujian kami, dan kiranya Tuhan selalu menguatkan iman dan pengharapan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Halo adik-adik sekolah minggu yang baik. Saya ingin bertanya kepada adik-adik, sekarang ini hari apa? Nah, sekarang kan adalah hari Kamis. Lalu mengapa pada hari ini kita beribadah kepada Tuhan? Apakah adik-adik ada yang tahu mengapa kita pada hari Kamis ini kembali beribadah kepada Tuhan? Nah, karena pada hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah, adik-adik tahu setelah Yesus mati disalibkan, dia bangkit dari kematian, dan setelah bangkit dari kematian Yesus itu masih hidup dan tinggal di dunia ini selama 40 hari. Dan di dalam 40 hari itu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu pada hari ke-40 Yesus mengajak mereka ke Betania, ke Bukit Zaitun. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sudah tiba di Bukit Zaitun, dari sanalah Yesus Kristus itu naik ke sorga. Dan itulah yang kita peringati hari ini. Memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Adik-adik sekolah minggu, mengapa bagi kita orang Kristen kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu sangat penting? Kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu sangat penting bagi kita karena itulah yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Dia datang dari sorga turun ke bumi untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, sehingga Yesus itu mati di kayu salib. Dan penyelamatan Yesus Kristus di atas kayu salib itu begitu sempurna, dan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian sudah selesai. Karena pekerjaan Yesus Kristus menyelamatkan dunia dan manusia dari dosa dan kematian sudah selesai, maka Yesus Kristus itu dia kembali ke sorga. Dia datang dari sorga dan kembali ke sorga. Dan itulah menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Dan sebagai manusia dia sudah menyelesaikan tugasnya, pekerjaannya dengan sempurna di dunia ini. Nah, yang kedua adik-adik, kenaikan Yesus Kristus ini begitu penting bagi kita karena Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena dunia ini bukanlah tempat kita untuk menetap selamanya. Dunia ini hanya tempat kita untuk sementara. Dunia ini akan berakhir dan hidup kita akan berakhir di dunia ini.
dan tempat kita untuk selama-lamanya adalah sorga. Jadi Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita adik-adik. Jadi sangat penting bagi kita untuk mensyukuri kenaikan Yesus Kristus itu ke sorga. Dan adik-adik, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberi perintah kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini supaya kita menjadi saksi bagi Yesus Kristus untuk memberitakan Injil itu. Tugas memberitakan Injil itu diberikan kepada murid-muridnya. Dan sebelum murid-murid itu memberitakan Injil sebagai saksi Kristus, Yesus telah mendidik mereka, mengajari mereka dengan berbagai banyak ilmu dan pengetahuan, sehingga mereka sungguh-sungguh memadai untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Oleh karena itu adik-adik, kita adalah saksi Kristus di dunia ini untuk memberitakan Injil. Dan oleh karena itu, agar kita bisa menjadi saksi Kristus memberitakan Injil ke seluruh dunia, maka kita juga harus belajar. Jadi adik-adik, selama kita masih di dunia ini, sebelum kita hidup di sorga, marilah kita lakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, pekerjaannya tentu masih belajar. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti ketika tiba waktunya, adik-adik bisa menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil. Sebab apa yang akan kita saksikan kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan? Agar kita bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini, maka selama hidup di dunia ini kita harus sungguh-sungguh belajar. Jadi adik-adik sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan harus rajin belajar. Sekalipun kita saat ini karena pandemi COVID-19 masih belajar di rumah, beribadah di rumah, tetapi itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar kita bisa melakukan tugas yang diberikan Yesus kepada kita, yaitu menjadi saksi untuk memberitakan Injil. Nah, dari mana kita pertama-tama memberitakan Injil itu? Tentu dari rumah kita. Kalau kita sudah memberitakan Injil itu di rumah kita, barulah kita melangkah di luar rumah kita kepada tetangga, kepada orang lain, dan akhirnya sampai kepada seluruh dunia ini. Jadi adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersyukur bahwa Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dan sebelum kita sampai di sorga, kita masih di bumi ini, marilah kita menjadi saksi Kristus. Dan agar kita menjadi saksi Kristus, tentu kita harus selalu rajin belajar, terutama mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita pelajari, itulah nanti yang akan kita beritakan kepada orang lain, sehingga mereka juga menjadi orang yang percaya dan mengenal Yesus Kristus dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur mengingat kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami dan membuka jalan bagi kami agar kami juga nantinya dapat hidup di sorga untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dari dosa dan kematian. Kiranya pengorbananmu di atas kayu salib sungguh-sungguh dapat kami hidupi, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan selalu memberikan kepada kami Roh Kudus, agar Roh Kudus membimbing kami dalam melakukan tugas-tugas kami, terutama Tuhan yang memberikan kami semangat untuk belajar di dunia ini, agar nantinya kami dapat menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan
firman Tuhan, sebaiknya adik-adik memberikan persembahan buat siapa kakak? Buat Tuhan ya kan? Jadi setiap minggunya persembahan itu nanti dikasihkan kepada week masing-masing, kepada sintuannya. Baru persembahan itu dibawa ke gereja. Kita akan mempersiapkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754, Go Kelas Niroha. Musik abang. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah semangat dan bersyukur karena Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Terima kasih.